teman-teman. Selamat datang di channel aku yang pertama kali ini. Aku mau ngobrolin tentang perspektif masyarakat masalah pandemi kali ini. Jadi kan karena banyak banget nih ya yang udah ogah banget gitu ngurusin masalah pandemi, terus udah kayak nggak aware lagi gitu, terus udah pada males juga pakai masker, kemana-mana udah ya biasa aja lah kayak gitu. Masyarakat itu kayak apa, perspektifnya udah nggak sehektik dulu, terus nggak aware lagi ya. Tapi masih ada juga yang emang dia itu sadar bahwa pandemi ini tuh belum berakhir dan virusnya itu emang bahaya gitu, karena penyebarannya juga masih banyak kan. Terus malah naik juga di Februari ini, banyak banget kasus yang udah masuk gitu di Indonesia. Jadi karena aku juga punya ide campaign, jadi di sini aku mau ngejelasin gambarannya ide campaign aku sama teman aku. Cuman teman aku nggak bisa gabung karena kita beda daerah gitu, jadi perwakilan aja. Dan aku mau ngejelasin dari umum terlebih dahulu. Oke, jadi kan dari hasil riset aku dari beberapa jurnal dan infografis, COVID-19 ini itu udah banyak banget ya memakan pasien yang sampai dari umur paling kecil sampai yang lansia itu terkena dampaknya. Jadi coronavirus ini itu virus yang menyerang sistem pernafasan. Terus infeksi virus ini juga menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, terus infeksi paru-paru yang parah dan juga menyebabkan kematian gitu, menurut WHO. Terus penularan ini juga diyakini menjadi melalui droplet ataupun udara yang kita itu salurkan gitu kan. Kalau misal kita bersin terus nanti ada droplet itu, terus nanti orang lain bisa menghirup dropletnya, terus nanti dia terkena virus gitu. Terus habis itu proses mutasi virus corona ini itu berlangsung sangat cepat kan. Terus pembuatan vaksinnya itu juga memakan waktu yang cukup lama gitu, masih juga diteliti gitu keefektifannya buat masyarakat. Walaupun Indonesia saat ini udah mengirim juga kan ya vaksin gitu. Kemarin juga ada vaksin Sinovac kan yang dari China itu datang ke Indonesia. Tapi uji klinis ini itu juga sulit kan, maksudnya masih dalam tahap yang memang benar-benar para tim peneliti itu masih menguji. Terus juga jumlah kasus yang terkonfirmasi pada tanggal 4 Februari 2020 yang infografis aku dapatkan itu tercatat dari Januari 2020 itu sekitar 2.111.805 kasus di seluruh negara anggota ASEAN. Nah, data tersebut dicatat dalam data WHO, lalu dikonfirmasi oleh Johns Hopkins University, dan hasil datanya telah dilaporkan di Thailand. Terus kasus ini itu juga terjadi paling banyak itu di Indonesia itu. Jadi Indonesia paling banyak banget, itu sekitar
1.123.105 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Terus habis itu kita disusul oleh urutan kedua dari Filipina, dan urutan ketiga dari Malaysia, terus urutan keempat Myanmar. Dan untuk menjawab dari kasus penyebaran ini itu kita juga membutuhkan cara yang memang tidak sembarangan, dan mulai dari langkah yang terbaik gitu kan buat negara kita untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jadi mulai dari langkah yang terbaik itu dilakukan dengan cara pencegahan yang dapat mengurangi angka pasien yang tertular gitu. Jadi kapasitas rumah sakit di Indonesia itu bisa mumpuni, karena kan rumah sakit di Indonesia juga udah kewalahan gitu, karena banyak banget kan pasien-pasiennya saat ini. Nah terus tindakan apa sih yang bisa kita ambil gitu buat dilakukan oleh masyarakat untuk menangani kasus ini gitu. Terus emang kita itu perlu banget buat satu suara gitu antara negara Indonesia sama masyarakatnya, terutama sama tokoh-tokoh yang memang bisa mempengaruhi perspektif masyarakat tentang pandemi kali ini gitu. Jadi tindakan awal yang pertama banget disosialisasikan itu kan dari preventif itu tindakan 3M, yaitu untuk mencegah penyebaran dalam jangka waktu yang lama. 3M ini itu kepanjangan dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, kemudian tindakan lanjut yang dilakukan oleh negara itu dalam melakukan mutu pelayanan kesehatan. Nah, di sini juga tindakannya itu ada 2 tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif dari pemerintah. Dan upaya kuratif ini aku mau jelasin juga ya, maksudnya kuratif itu kayak gimana. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya tindakan kuratif itu adalah suatu tindakan atau kegiatan serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, terus agar terjaga seoptimal mungkin. Jadi namun dalam mutu pelayanan tersebut pemerintah itu belum siap dengan jumlah tenaga dan peralatan medis yang tersedia. Dan langkah yang selanjutnya bisa dilakukan itu dengan tindakan preventif. Jadi tindakan preventif negara Indonesia ini itu dengan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah atau kesehatan atau penyakit. Terus langkah tersebut itu digunakan oleh pemerintah untuk memberikan gambaran dan opini masyarakat tentang kasus pandemi COVID-19 ini. Terus pertama, masyarakat itu kan akan merespon banyak perspektif ya, kayak dari orang-orang itu ada yang masih belum percaya kalau pandemi ini itu terjadi, kayak hanya konspirasi pemegang kekuasaan gitu. Jadi kayak pandemi ini tuh nggak ada sebenarnya, cuman kayak konspirasi aja. Jadi mereka nggak percaya kalau penyakit ini tuh memang benar-benar ada. Terus dari masyarakat juga masih kayak dia itu imunnya
kuat. Tapi sebenarnya kalau misal tertular itu bukan hanya dia aja gitu yang bisa merecover dirinya sendiri, tapi dia juga harusnya mikir kalau aku tertular, aku juga bisa menularkan ke orang lain kayak gitu. Jadi mereka itu masih berpikiran kalau terjangkit juga masih bisa disembuhkan kayak gitu. Terus masih banyak juga kan masyarakat Indonesia ini tuh yang pendidikannya itu emang masih belum mumpuni gitu. Jadi perspektif masyarakat Indonesia ini tuh juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, terus sama dari anggapan tokoh-tokoh masyarakat kayak gitu, terus dari media sosial, terus juga banyak berita-berita yang sekarang ini tuh harus pinter-pinter kita saring, karena kan banyak ya yang kayak biar trending gitu, terus dia menghalalkan segala cara buat mentrendingkan suatu top beritanya, padahal itu datanya itu enggak sesuai, jadi menimbulkan hoax untuk masyarakat. Terlebih lagi di sini juga diketahui sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat. Terus pada saat yang sama itu memberikan rangsangan yang negatif gitu buat masyarakat. Terus faktor latar belakang individu dan sosial pada masyarakat Indonesia, seperti faktor yang aku tadi bilang ya, dari pendidikan, usia, agama, terus nilai moral. Aduh, bentar guys, ini aku ada gangguan, kayaknya headsetku harus mati. Oke, kita skip dulu guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi perspektif masyarakat tadi kan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, terus usia, sama nilai moral, terus agama, terus dari kehidupan pribadinya, terus media massa. Terus faktor-faktor ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kondisi pandemi ini. Seperti beberapa tanggapan masyarakat karena faktor pendidikan yang terkait dengan tingkat melek hurufnya, terus tinggi rendahnya persepsi resiko yang dialami terkait dengan cara seseorang menanggapi pandemi COVID-19. Terus meningkatkan sikap masyarakat terhadap pandemi ini itu sangatlah penting, karena beberapa dimensi yang membentuk sikap masyarakat seperti kesadaran tentang COVID-19, terus pengetahuan tentang pandemi COVID-19, kepercayaan diri dan keyakinan dalam mengurangi pandemi COVID-19, terus reaksi empati korban dan penyintas COVID-19 ini. Terus memiliki kaitan yang dapat digunakan sebagai dasar solusi dalam pencegahan masyarakat yang efektif dalam mengurangi dan merespon pandemi COVID-19. Perbedaan sikap masyarakat yang meliputi tadi yang aku katakan itu juga tentunya akan mempengaruhi keberhasilan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi intervensi preventif ini yang dilakukan saat pandemi di Indonesia itu sudah cukup lumayan tepat, tapi kita lihat pertimbangannya terlebih dahulu
dari masyarakat juga perlu mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Terus fasilitas media sosial pada masa pandemi ini itu juga sangat berpengaruh kan bagi kehidupan kita, terutama bagi tenaga pendidik, terus bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, semuanya itu pasti bersinggungan sama media sosial dan situs-situs daring kayak gitu. Terus cara mengatasi pandemi ini mengutip dari situs resmi WHO yang 2019 yang menyatakan bahwa setiap orang harus menjaga gaya hidup sehat di rumah, mempertahankan pola makan yang sehat, tidur, tetap aktif, dan lakukan kontak sosial dengan orang tersayang melalui telepon ataupun internet. Terus fasilitas media sosial pada masa pandemi ini sebagai alat mendukung utama untuk berinteraksi kepada orang lain yang kita sayangi dan kepada orang lain yang memang bersinggungan dalam hidup kita. Terus media sosial ini juga sudah banyak memiliki pengaruh kan, baik di bidang hiburan, di bidang sosial masyarakat, terus pendidikan, ekonomi, hingga mungkin dari perspektif agama juga pasti banyak kan situs-situs dari dakwah gitu pasti memiliki viewers yang emang banyak dan banyak interaksi di situ. Terus aku juga mau ngasih infografis ya dari sini. 72% orang menggunakan teknologi media sosial untuk berinteraksi dan berbagi informasi seputar masalah, solusi, dan wawasan yang serupa. Platform media sosial mewakili beberapa aplikasi yang berorientasi pada komunitas pengguna baru dengan konsep dasar dalam komunitas media sosial itu. Jadi media sosial ini digunakan dalam menyebarkan informasi terkait COVID-19 ini sangat berpengaruh gitu bagi masyarakat. Karena pengguna media sosial dalam memahami dan menunjukkan sikap kepada orang lain itu pasti banyak menimbulkan influence gitu bagi yang nonton. Terus media sosial yang paling banyak digunakan selama ini itu kan kayak Instagram, terus TikTok. Baru-baru ini ya, kayak TikTok itu juga sangat berpengaruh karena pada awal pandemi juga kan kayak orang-orang berbondong-bondong gitu ya membuat konten-konten kreatif di TikTok. Terus aku juga sempat liatin juga kan konten-kontennya, itu sangat menarik gitu. Tapi juga pasti ada plus sama minusnya karena masyarakat juga kan sangat beragam kan, mereka juga ada yang A, ada yang B kayak gitu. Jadi emang keberagaman itu membuat keunikan konten-konten yang ada di TikTok. Terus juga TikTok itu digambarkan dengan sebagai platform potensial baru untuk menyebarkan informasi terkait kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Karena pengaruh ini jangkauannya luas, jadi dari lebih dari 800 juta orang yang menggunakan situs ini di seluruh dunia, dan rata-rata penggunanya itu menggunakan TikTok ini tuh sekitar 52 menit per hari gitu.
Terus di ini tuh platform yang begitu ideal kan sekarang, karena untuk menyebarkan informasi kepada orang lain selama COVID-19 ini tuh nggak ada batasannya gitu. Kadang nggak ada juga gitu berita-berita di TV yang penting, yang memang harus mengedukasi masyarakat, tapi malah adanya di situs TikTok ini gitu kan. Terus konten yang dibahas di outlet berita yang membahas penggunaan TikTok oleh para profesional medis untuk menyebarkan fakta dan menghilangkan mitos terkait penyakit tersebut itu juga disebarluaskan kayak gitu. Jadi dari bukti hashtag yang pencarian coronavirus, terus menghasilkan 90 miliar tampilan yang menunjukkan jangkauan luas dari platform tersebut. Terus juga dampak kesehatan masyarakat yang terlihat di luar pandemi COVID-19 ini itu mengungkap bahwa tagar obat dan tagar dokter itu masing-masing mendapatkan 1,4 miliar dari pengguna TikTok. Terus 6,7 miliar tampilan. Itu menurutku kayak sangat wow banget, karena sekarang kayak orang-orang itu pasti mempunyai pandangan dari setiap masalah itu juga datangnya dari sumber-sumber media sosial, terus dari tokoh-tokoh masyarakat kayak gitu kan. Terus juga dengan 41% pengguna TikTok yang berusia 16 sampai 24 tahun ini, itu kayak sangat potensial banget buat menyebarkan informasi gimana kita menanggapi pandemi ini, terus tindakannya yang seharusnya kita lakukan itu seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Terus aku suka banget sih maksudnya orang-orang itu mulai sadar, terus bergotong royong, terus menggalang dana kayak gitu lewat TikTok. Terus juga banyak banget kan yang terbantu gitu, mungkin lewat dari usaha kecilnya, kayak misal UMKM yang mereka lagi rintis, padahal ini masa pandemi kan kayak lagi sulit banget gitu kan, negara juga mengalami kesulitan karena pandemi ini tuh kayak memaksa kita buat di rumah aja dan nggak banyak keluar kayak gitu. Pasti ekonomi itu sangat berpengaruh. Terus organisasi terkemuka di Indonesia ini juga mereka sempat mengedukasi ke masyarakat tentang bagaimana pentingnya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan audiens pengguna TikTok ini itu menyampaikan informasi yang dilakukan oleh kelompok usia tadi itu juga menyumbang hampir setengah dari audiens di TikTok. Jadi mereka itu kayak bersatu, terus memberikan sumbangsih gitu ya buat negara, terus membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana karena mungkin terkena PHK, terus gajinya dipotong, terus juga nggak bisa keluar rumah karena pembatasan berskala besar kayak gitu, kayak kemarin PSBB, terus ada pemberlakuan jam malam kayak gitu. Itu kan pasti kayak
memberikan dampak ekonomi bagi pedagang-pedagang kecil gitu kan yang di luar. Kalau kita sendiri tuh kayak masih ada yang beruntung gitu, yang bisa bekerja di dalam rumah, terus kita bisa tercukupi kebutuhan sehari-harinya. Tapi ada juga orang yang memang harus bekerja di luar rumah, terus mereka juga harus banting tulang buat mencari nafkah buat anak-anaknya nanti sekolah, terus buat beli kuota, sekedar beli masker kayak gitu. Itu juga masih ada gitu, masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan itu. Terus potensi ini tuh bisa kita manfaatkan sebagai media yang positif buat kita salurkan. Jadi kayak saling membantu, terus mengedukasi dan motivasi masyarakat tentang apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Terus pertanyaan yang bisa kita jawab dalam melawan kondisi pandemi ini adalah sebagai simbol kita itu kayak perang melawan suatu kejahatan ya. Kayak misal aku suka banget ngelihat kartun gitu, walaupun umurku udah segini lah ya, udah dikatakan dewasa, tapi masih tetap ngelihat kartun. Jadi aku suka kartun Bobo Boy itu. Jadi kan kayak dia melawan kejahatan, penjahatnya itu Prop. Jadi dia itu pengen membangkitkan keadilan gitu di situ. Nah itu kayak kita juga di sini disuruh bersatu, terus mengangkat senjata buat mengurangi pandemi ini. Jadi aksi yang tanggap gitu loh. Terus yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Terus apa sih kayak pemulihan dan tindakan itu yang bisa kita lakukan. Nah itu aku mau ngejelasin. Jadi dari aku sendiri ya, mengutip dari berbagai informasi yang aku dapetin, itu memang banyak ya yang aku tangkap gitu. Jadi yang pertama itu memang kita harus bersatu, terus kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana sih caranya menanggapi kasus COVID-19 ini gitu. Jadi biar mereka yakin kalau pandemi ini itu emang bener adanya gitu. Terus pasti dukungan dari pemerintah juga sangat penting, karena kan pemerintah itu mempunyai sumbangsi yang sangat besar, karena mereka mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa menyumbang keberhasilan melawan COVID-19 ini. Misal dari pemerintah itu menggalakkan penyuntikan vaksin kayak gitu, terus juga menggalang dana buat yang terkena dampak COVID-19. Terus juga dari segi preventif itu masyarakat bersatu buat mencegah bareng-bareng, terus menghadapi masa pandemi ini itu secara bersama dan bergotong royong untuk menyadarkan masyarakat luas biar sadar kalau kita itu perlu menjaga satu sama lain. Terus juga dari segi kesehatan kita tetap menjaga ya, dari cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu juga tetap tindakan yang paling efektif saat ini. Terus dari pemerintah juga mungkin bisa lebih banyak
apa ya, menggalakkan apa, selain suntik vaksin itu rapid test. Tapi kalau rapid test ini tuh menurutku sendiri itu lebih banyak mengeluarkan dana tapi nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Lebih baik mungkin kayak tes PCR langsung gitu, swab PCR, jadi biar apa ya, lebih cepat gitu loh, lebih cepat datanya itu masuk, terus apa, tindakan dari tenaga medis itu dalam menangani ini itu juga lebih bisa teratasi. Terus mungkin apa, dari penanganan itu juga memang harus dilakukan secara bertahap, nggak langsung memang pure pemerintah itu menggunakan dana yang besar buat apa, kesehatan masyarakat. Tapi emang kesehatan masyarakat itu nomor satu dan paling penting juga. Terus dari senjata yang kedua, ini aku paling suka banget sih. Jadi kita bikin suatu kampanye gitu kan di mungkin sosial media, terus kita mengajak influencer, kita mengajak tokoh yang berpengaruh kayak gitu, buat masyarakat itu percaya bahwa ada virus COVID-19 yang memang harus kita yakini kalau virus ini itu ada, seperti itu. Oke, jadi itu aja yang pengen aku sampaikan dari ide kampanye aku dan kelompokku. Cuman temanku kebetulan nggak bisa hadir, jadi mohon maaf. Lalu terima kasih banget buat dukungannya lewat menonton video ini sampai selesai, dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada sedikit kebingungan yang membuat kalian itu mungkin mind blowing ataupun apa sih ini videonya kok kayak gini banget gitu, padahal udah lewat juga kan. Kayak COVID-19 ini tuh bikin orang-orang itu pada trauma, cuman mereka juga udah mulai bosen. Ya aku juga bosen sih sebenarnya, bosen banget gitu di rumah. Tapi emang apalagi gitu yang bisa kita lakukan selain kita itu mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi thanks banget buat dukungannya. Sampai jumpa.